Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Muhammad Jafar, ada? Merina, Lailatul Nikmah ada? Oh iya. Husna Nur Aini, ada semua ya hadir hari ini. Oke, sebelum Ibu mengawali pelajaran hari ini, Ibu akan membahas pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Ya benar. Kemarin kita membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis dari puisi. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Manfaat atau tujuan kita dalam mempelajari unsur pembangun puisi ini, kita akan bisa memahami mengenai apa itu unsur batin, itu unsur fisik, agar kita bisa mendalami mengenai puisi, bukan hanya sekedar membaca atau sekedar membuat. Jadi kita mendapatkan ilmu lebih. Oke. Sebelum mengawali pelajaran, Ibu akan mengulas lagi pelajaran minggu kemarin ya. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Ya, puisi itu suatu karya sastra yang dibangun dari bahasa yang padat dan bermakna kias. Oke, puisi itu mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangunnya itu ada dua struktur. Yang pertama adalah struktur batin. Lalu yang kedua itu struktur fisik. Oh iya, di sini ada ya. Media ini juga bisa untuk menjelaskan materi. Di dalam unsur batin ada tema, perasaan, amanat, dan nada. Ada yang tahu tema itu apa? Pasti kalian sering dengarkan. Tema itu suatu kata pokok, suatu pokok yang akan nanti dibahas dalam puisi tersebut. Misalnya seperti tema ketuhanan, tema pendidikan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah perasaan. Perasaan itu jiwa dari penulis yang akan disampaikan kepada pembaca nantinya. Lalu amanat. Amanat itu pesan yang akan disampaikan dari penulis untuk pembaca. Itu hal-hal yang positif yang dapat diambil dari sebuah karya sastra. Lalu yang terakhir adalah nada atau suasana. Nada atau suasana itu sikap dari seorang penulis puisi tersebut. Jadi seorang penulis puisi itu memberikan sikap, misalnya menasehati atau menyindir. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Oke. Kemudian ada unsur fisik.
Di dalam unsur fiksi terdapat diksi, pengimajian, majas, dan tipografi. Ya, diksi merupakan makna kiasan yang harus dipahami secara seksama. Misalnya seperti kata warna pelangi dapat diartikan seperti orang yang sedang berbahagia, sedang ceria, kan seperti warna pelangi yang cerah, berwarna-warni seperti itu. Dan yang kedua, pengimajian. Dalam pengimajian itu sama dengan seperti imajinasi. Jadi imajinasi itu biasanya menggunakan pencitraan alat indera kita, seperti itu. Lalu majas, pasti kalian tidak asing kan dengan majas? Ya, majas itu banyak banget contohnya. Setiap puisi itu menggunakan majas agar dapat memperindah puisi tersebut. Lalu yang terakhir adalah tipografi. Penggunaan bait-bait yang indah dan mengandung banyak makna, itu yang biasa diartikan dengan tipografi. Oke, ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Kalau tidak ada, Ibu akan mengenalkan kalian permainan. Namanya permainan ini apa ya? Permainan tebak unsur puisi, ya. Jadi Ibu jelaskan dulu cara mainnya. Kalian kan nanti dibagi dua kelompok, satu kelas dibagi dua kelompok. Dalam kelompok tersebut nanti Ibu akan memberikan puisi yang sama per kelompoknya. Kemudian Ibu akan memberikan kepada kalian waktu untuk mengisi unsur-unsur yang ada di sini mengenai puisi tersebut. Nanti kan kalian menganalisis puisi tersebut. Cara mainnya, misal kelompok A sudah menjawab bagian tema, kemudian kalian memasukkan isi jawaban kalian ke sini. Kemudian baru boleh menjawab unsur selanjutnya seperti perasaan dan lainnya. Dan itu dilakukan secara cepat-cepatan, ya. Jadi nanti kelompok yang cepat jawabnya sampai habis, sampai dua unsur ini kejawab, nanti akan mendapatkan poin. Dalam permainan ini akan ada 3 poin. Yang pertama adalah poin ini cepat-cepatan ngerjainnya. Yang kedua adalah poin yang paling banyak benarnya dari semua yang diisi ini. Dan yang ketiga, poin kekompakan antar kelompok. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, nanti mulai permainan ini, ya. Nanti yang menang, yang poinnya terbanyak, akan Ibu berikan hadiah dan nilai tambahan. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Terima kasih. Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.